Oke, welcome back. Pada video course ini kita akan mencoba untuk menginstal Docker ke dalam sebuah EC2. Kemudian kalau kita sudah memiliki Docker, nanti akan kita buat kontainer untuk contoh kasusnya. Nah, pertama-tama kita membutuhkan sebuah instance. Maka kita masuk ke dalam EC2 instance, silakan diklik. Dan dalam pembuatan EC2 instance ini tidak peduli apakah Anda menggunakan region North Virginia atau region manapun yang Anda inginkan. Dalam hal ini, kami menggunakan region default yaitu North Virginia. Lantas kita klik Launch Instance, pilih perintah Launch Instance. Silakan Anda buat instance Anda sendiri, tetapi untuk pemilihan application and US image-nya, kita nanti pilih Ubuntu. Berdasarkan pengalaman kami, menginstal Docker ke dalam sistem operasi Ubuntu atau Linux Ubuntu lebih mudah daripada menggunakan Amazon Linux. Jadi kita pilih Ubuntu, silakan Anda buat namanya, misalnya EC2 Docker seperti ini. Lantas untuk sistem operasi kita pilih Ubuntu server dan dia punya fitur free tier eligible. Kemudian instance type-nya silakan gunakan T2 micro saja. Untuk key pair-nya kalau Anda belum punya silakan klik create new key pair dan kalau sudah punya silakan pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang sudah ada. Lantas untuk security group-nya kita aktifkan SSH, Hello HTTPS, dan HTTP. Kemudian kalau sudah kita abaikan yang lain dan kita tekan tombol Launch Instance untuk mendapatkan instance baru. Nanti setelah kita punya instance, kita akan coba install Docker ke dalam sistem operasi Linux Ubuntu yang kita punya. Oke, di sini ada EC2 Docker tetapi masih pending. Kita tunggu sampai statusnya siap digunakan. Oke, sekarang EC2 instance-nya sudah siap, kita klik dan kita jalankan, tekan tombol connect. Kemudian silakan connect, di sini username adalah Ubuntu. Dan langkah pertama yang kita lakukan setelah kita siap melihat sistemnya, akan kita lakukan update terhadap Ubuntu ini agar kita mendapatkan yang terbaru. Langkah yang pertama kita lakukan adalah meng-clear layer ini agar tidak terlalu banyak teks di sini, agar bersih. Dan kemudian kita lakukan update, kita ketik sudo apt, kemudian update, tekan tombol enter, lantas tunggu sampai prosesnya selesai, membutuhkan banyak waktu karena ada banyak file yang diunduh, dan silahkan ditunggu saja, kita pause sebentar videonya, dan kalau sudah, kita lanjutkan dengan meng-clear lagi. Ketika kita sudah selesai mengupdate, maka kita mengupgrade. Kita ketik sudo apt upgrade. Tekan tombol enter. Nah, kalau muncul pertanyaan do you want to continue, silahkan ketik Y dan tekan tombol enter. Kita tunggu lagi sampai prosesnya benar-benar selesai. Oke, jadi nanti apabila muncul kotak dialog pending kernel upgrade, silahkan tekan tombol enter saja. Tekan tombol enter lagi. Dan langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan instalasi terhadap Linux Image Generic. Dan kalau sudah ada di dalam Ubuntu, maka kita lakukan reinstall supaya kita punya versi yang paling baru. Kita ketik di sini sudo apt install, kemudian reinstall Linux Image Generic. Tekan tombol enter, dan kemudian tekan Y. Ingat bahwa nanti akan membutuhkan ruangan kira-kira 1,3 GB. Silakan tekan tombol Y apabila setuju, dan kita tunggu prosesnya sampai benar-benar usai. Kalau sudah, silakan tekan tombol enter, tekan tombol enter lagi, dan langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita ingin menginstal modul-modul tambahan untuk Linux, dan kemudian kita juga akan menginstal virtual image-nya. Kita clear, dan kemudian kita ketik sudo apt install Linux modules extras, kemudian dash, tanda dolar, uname, kemudian menggunakan opsi R, dan kita akan gunakan Linux Image Extra Virtual yang akan kita install ke dalam kernel Linux ini. Tekan tombol enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita pause terlebih dahulu.
dan lanjutkan dengan menekan tombol Enter, tekan tombol Enter lagi. Baik, kita sekarang sudah menginstal apapun yang dibutuhkan, dan kalau sudah, kita akan install Docker itu sendiri. Kita klik Clear, dan pada Ubuntu untuk menginstal Docker, kita bisa menggunakan Docker.io. Kita ketik sudo apt-get install docker.io. Tekan tombol Enter, kemudian tekan Y dan tekan Enter. Baik, kita tunggu sampai Docker-nya siap digunakan. Kalau nanti sudah selesai diinstal, maka langsung kita jalankan. Kemudian tekan tombol OK, tekan tombol Enter lagi, kemudian kita clear, dan setelah kita install Docker, langsung kita jalankan saja, kita ketik sudo service docker start, tekan tombol Enter. Oke, tidak ada masalah, berarti Docker sudah selesai diinstal dan kini dalam kondisi start. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kontainer Docker, dan untuk contoh kasus ini kita menggunakan CentOS saja. Jadi kalau kita masuk ke dalam Docker Hub dan mengetik hub.docker.com, kita bisa menggunakan kata kunci CentOS. Ini adalah operating system yang ada di lingkup Linux dan ada di dalam Docker juga. Jadi kalau kita ingin membuat kontainer dengan sistem operasi CentOS, maka kita tinggal melakukan pull saja. Dan perintahnya biasanya standar, yaitu menggunakan perintah pull. Kalau kita lihat di sini ada perintah untuk pull, coba kita lihat pull CentOS seperti ini. Atau lebih lengkapnya, kita gunakan Docker, kemudian pull, dan lantas kita ketik CentOS. Ini adalah versinya. Kalau kita mengabaikan versinya, maka umumnya yang di-pull adalah CentOS versi yang terbaru. Sehingga nanti setelah di-pull, baru akan dibuat kontainer di dalam EC2 instance kita. Oke, kalau sudah, kita kembali ke dalam instance lagi. Dan untuk menginstalnya cukup mudah. Kita tinggal meniru perintahnya saja, yaitu docker pull CentOS. Dalam hal ini, kita tambahkan sudo docker pull CentOS. Tekan tombol Enter, dan nanti Docker akan mempull CentOS ini, dan kalau sudah selesai akan langsung dibuatkan kontainernya di dalam sistem operasi Ubuntu. Baik, kita sudah selesai melakukan pull terhadap CentOS, dan di dalam Ubuntu ini sudah ada kontainer untuk CentOS. Untuk membuktikannya, kita bisa mengetik perintah sudo docker run, kemudian menggunakan opsi I dan T terhadap CentOS. Itu artinya kita akan masuk dalam kontainer CentOS, tekan tombol Enter, dan tunggu sampai kita masuk. Anda lihat di sini kita sudah masuk ke dalam kontainer CentOS. Jadi di sini ada sistem operasi yang ada di dalam Ubuntu. Dalam hal ini adalah CentOS. Kita bisa menggunakan perintah Linux pada umumnya, tetapi di sini kita tidak akan menggunakan CentOS. Kita hanya mengujinya apakah CentOS ini bisa kita buatkan kontainer di dalam Ubuntu. Dan ternyata bisa. Kalau sudah, kita exit saja. Tekan tombol Enter. Dan dalam video course ini kita sudah menginstal Docker dan kemudian kita membuat sebuah kontainer yaitu CentOS dengan cara melakukan pull langsung dari Docker Hub ini. Dan selanjutnya nanti akan kita pelajari bagaimana kita menggunakan Docker Compose yang penting untuk membuat kontainer dari berbagai macam image.